Analisis on-chain adalah alat yang sangat penting bagi mereka yang berinvestasi dalam kripto, dan semuanya berkaitan dengan data transaksi yang tercatat dalam blockchain. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data yang tertanam dalam blockchain, memeriksa setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain, mengamati aliran token dari satu alamat ke alamat lain, dan memahami konsep-konsep utama seperti UTXO atau Unspent Transaction Output. Halo semua, selamat datang kembali di channel J-Coin. Hari ini, kita akan memasuki dunia yang mendalam dalam kripto dan blockchain dengan topik yang sangat penting, yaitu analisis kripto on-chain. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, apa itu analisis on-chain, dan mengapa hal ini begitu penting dalam dunia kripto? Nah, jangan khawatir, karena dalam video ini, saya akan memberikan penjelasan yang mendalam. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. Definisi analisis on-chain. Pertama-tama, mari kita bahas tentang data transaksi. Ketika seseorang melakukan transaksi kripto, seperti mengirim Bitcoin atau Ethereum, semua detail tentang transaksi itu dicatat dalam blockchain. Ini mencakup informasi tentang siapa pengirimnya, penerima, jumlah yang dikirim, dan waktu transaksi terjadi. Analisis on-chain melibatkan pemantauan transaksi ini secara hati-hati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang aktivitas di jaringan blockchain. Selanjutnya, kita punya aliran token. Aliran token mengacu pada pergerakan kripto dari satu alamat dompet ke alamat dompet lainnya. Dengan memantau aliran ini, analisis on-chain dapat membantu kita melihat bagaimana aset kripto berpindah tangan, apakah ada pemegang besar yang mendominasi, atau apakah ada aktivitas yang menarik perhatian dalam jaringan. Sekarang, mari kita bicarakan konsep utama dalam analisis on-chain, yaitu UTXO atau Unspent Transaction Output. Ini adalah cara blockchain melacak berapa banyak aset yang masih tersisa dalam sebuah dompet setelah transaksi. Dengan memahami konsep UTXO ini, Anda dapat mengukur sejauh mana suatu dompet aktif dalam jaringan, dan apakah ada aliran keluar yang signifikan. Secara keseluruhan, analisis on-chain adalah proses yang mendalam untuk memahami aktivitas di blockchain dengan melihat data transaksi, aliran token, dan konsep-konsep penting seperti UTXO. Ini adalah alat penting yang akan membantu Anda memahami lebih baik tentang pasar kripto dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Manfaat analisis on-chain. Sekarang, mari kita bicarakan mengapa analisis on-chain begitu penting bagi investor dan pedagang kripto, serta bagaimana hal ini dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. 1. Wawasan mendalam tentang pasar. Pertama-tama, analisis on-chain memberikan wawasan mendalam tentang pasar kripto. Dengan melihat data transaksi yang terekam di blockchain, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana aset kripto bergerak dari satu alamat ke alamat lainnya. Hal ini membantu kita memahami pola-pola dan tren di pasar. Misalnya, kita dapat melihat apakah ada pemegang besar yang memindahkan aset besar, atau jika ada lonjakan aktivitas yang tidak biasa. Semua ini adalah petunjuk berharga untuk melihat kemana arah pasar. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan informasi yang diperoleh dari analisis on-chain, investor dan pedagang dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan lebih terinformasi. Misalnya, jika Anda melihat bahwa pemegang besar mulai memindahkan aset mereka keluar dari pertukaran, ini bisa menjadi tanda peringatan bahwa ada potensi penurunan harga yang akan datang. Di sisi lain, jika ada lonjakan besar dalam aliran token ke pertukaran, ini bisa menjadi indikasi kenaikan harga yang akan datang. Dengan pemahaman ini, Anda dapat merencanakan strategi Anda dengan lebih baik. 3. Deteksi potensi proyek yang menjanjikan. Analisis on-chain juga membantu kita dalam mendeteksi proyek kripto yang menjanjikan. Dengan melihat aliran token dari kontrak pintar proyek tertentu, Anda dapat melihat apakah ada aktivitas yang meningkat di ekosistem tersebut. Ini bisa menjadi tanda bahwa proyek tersebut mendapatkan dukungan dan minat yang signifikan. Sebagai investor, ini adalah informasi berharga untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menarik. 4. Pengendalian risiko. Analisis on-chain juga membantu dalam pengendalian risiko.
Dengan memahami bagaimana aset kripto bergerak di jaringan, Anda dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi portofolio Anda. Misalnya, jika Anda melihat bahwa ada aktivitas mencurigakan di sebuah proyek DeFi, Anda dapat memutuskan untuk mengurangi eksposur Anda terhadap proyek tersebut. Secara keseluruhan, analisis on-chain adalah alat yang sangat penting bagi investor dan pedagang kripto. Ini memberikan wawasan mendalam tentang pasar, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, membuka peluang investasi, dan membantu dalam pengendalian risiko. Dengan memanfaatkan analisis on-chain, Anda dapat mengambil langkah-langkah yang lebih cerdas dalam dunia kripto yang dinamis ini. Tools dan sumber data. Sekarang, mari kita bahas alat dan sumber data yang dapat Anda gunakan untuk melakukan analisis on-chain. Ini adalah bagian penting dari proses, karena alat yang tepat dapat membuat analisis Anda lebih efisien dan akurat. 1. Etherscan. Etherscan adalah salah satu alat terkemuka untuk menganalisis transaksi dan aliran token di jaringan Ethereum. Dengan Etherscan, Anda dapat dengan mudah melacak transaksi, mengidentifikasi pemegang besar, dan memeriksa saldo dompet. Ini adalah sumber data yang sangat berguna bagi mereka yang berinvestasi dalam aset berbasis Ethereum. 2. Blockchain.info. Blockchain.info adalah sumber data yang berguna untuk blockchain Bitcoin. Ini memungkinkan Anda untuk melacak transaksi, melihat kecepatan konfirmasi, dan memeriksa grafik harga. Bukan hanya itu, Anda dapat menemukan informasi tentang jumlah Bitcoin yang beredar dan banyak lagi. 3. Glassnode. Glassnode adalah platform analitik on-chain yang komprehensif. Ini mencakup berbagai metrik dan indikator yang membantu Anda memahami aktivitas di jaringan Bitcoin dan Ethereum. Glassnode juga menawarkan analisis yang mendalam tentang pergerakan paus Bitcoin, realisasi kapitalisasi pasar, dan banyak lagi. 4. Nansen. Nansen adalah alat yang berguna untuk melacak aliran uang pintar di jaringan Ethereum. Ini memberikan wawasan tentang pemegang besar, proyek DeFi populer, dan aktivitas terkini dalam ekosistem Ethereum. Dengan Nansen, Anda dapat melihat siapa yang mendominasi pasar DeFi dan proyek mana yang menarik perhatian. 5. Into the Block. Into the Block adalah alat analisis on-chain yang berfokus pada berbagai aset kripto. Ini memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku pasar, termasuk tingkat aktivitas, sentimen, dan banyak lagi. Into the Block juga menawarkan indikator seperti in the money dan out of the money, yang membantu Anda memahami tingkat profitabilitas pemegang aset. 6. Messari. Messari adalah platform yang mengumpulkan data on-chain dan off-chain, tentang berbagai aset kripto. Ini adalah sumber data yang sangat berguna untuk mendapatkan wawasan tentang proyek kripto tertentu, termasuk statistik harga, volume perdagangan, dan banyak lagi. Ini hanyalah beberapa contoh alat dan sumber data yang dapat Anda gunakan untuk melakukan analisis on-chain. Pilih alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan pastikan untuk menjelajahi berbagai fitur yang mereka tawarkan. Dengan alat yang tepat, Anda dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang pasar kripto dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Studi kasus. Penggunaan analisis on-chain. Mari kita lihat beberapa studi kasus nyata tentang bagaimana analisis on-chain telah digunakan untuk mendeteksi tren atau sinyal penting dalam dunia kripto. Ini akan memberikan gambaran nyata tentang seberapa kuat alat ini dalam memahami pasar. Studi kasus 1, Bitcoin dan pergerakan paus. Salah satu contoh terkenal penggunaan analisis on-chain adalah ketika beberapa paus Bitcoin, atau pemegang besar Bitcoin, mulai memindahkan sejumlah besar aset mereka dari dompet mereka. Analisis on-chain melalui Glassnode dan alat serupa, memungkinkan para investor untuk melihat pergerakan ini secara real-time. Ketika paus Bitcoin mulai bergerak, ini seringkali menjadi sinyal penting bahwa ada perubahan besar yang akan terjadi di pasar. Misalnya, jika paus-paus ini mulai memindahkan Bitcoin mereka ke pertukaran, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka siap untuk menjual atau menukar aset tersebut. Para investor yang mengikuti analisis on-chain dengan cermat dapat merespons dengan cepat untuk menghindari potensi penurunan harga yang besar. Studi kasus 2, proyek DeFi yang berkembang pesat. Proyek-proyek DeFi atau Decentralized Finance seringkali menjadi fokus analisis on-chain.
Ketika proyek DeFi tertentu mulai menarik perhatian dengan aktivitas yang meningkat, seperti penambahan likuiditas atau pertumbuhan pengguna, analisis on-chain melalui Nansen atau alat serupa dapat mengidentifikasi tren ini. Sebagai contoh, jika suatu proyek DeFi melihat peningkatan besar dalam jumlah token yang dikunci dalam protokolnya, ini bisa menjadi tanda bahwa proyek tersebut sedang berkembang pesat. Analisis on-chain membantu investor mengidentifikasi proyek-proyek ini secara lebih awal, sehingga mereka dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi sebelum trennya benar-benar melejit. Studi kasus 3, kegiatan NFT dan kelangkaan. Tren NFT atau non-fungible tokens adalah salah satu tren terpanas dalam dunia kripto. Analisis on-chain telah digunakan untuk melacak aktivitas NFT dan kelangkaan item. Misalnya, platform CryptoSlam memberikan informasi tentang volume penjualan NFT, sedangkan Rarity, Tools dan Lucky Trader membantu pedagang memahami kelangkaan item dalam koleksi NFT. Ketika pedagang dapat melihat bahwa sebuah item dalam koleksi NFT memiliki kelangkaan yang tinggi dan permintaan yang kuat, ini bisa menjadi sinyal penting untuk berinvestasi dalam item tersebut sebelum harganya melonjak. Ini adalah beberapa studi kasus yang menggambarkan penggunaan analisis on-chain dalam mendeteksi tren atau sinyal penting dalam dunia kripto. Dengan memahami bagaimana analisis on-chain dapat memberikan wawasan tentang pasar, Anda dapat memanfaatkannya untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Cara menggunakan analisis on-chain untuk keputusan investasi yang lebih baik. Sekarang kita akan membahas bagaimana Anda dapat menggunakan analisis on-chain untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Ini adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti. 1. Pilih alat analisis on-chain yang tepat. Pertama-tama, pilih alat analisis on-chain yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa alat yang populer termasuk Etherscan, Glassnode, Nansen, dan lainnya. Pastikan alat ini mendukung jaringan blockchain yang Anda minati, seperti Ethereum atau Bitcoin. 2. Pahami data transaksi. Mulailah dengan memahami data transaksi. Gunakan alat analisis on-chain untuk melihat transaksi terbaru di jaringan. Perhatikan volume transaksi dan frekuensinya. Lonjakan volume transaksi dapat menjadi indikasi aktivitas yang meningkat di pasar. 3. Analisis aliran token. Pantau aliran token dari alamat ke alamat. Identifikasi aliran besar yang mungkin menarik perhatian. Misalnya, jika ada aliran besar ke pertukaran, ini bisa menjadi pertanda bahwa sejumlah besar aset akan diperdagangkan atau dijual. 4. Pemantauan paus atau pemegang besar. Pemantauan paus atau pemegang besar kripto adalah langkah penting. Jika ada aktivitas signifikan dari paus, seperti pemindahan besar aset, ini bisa menjadi sinyal penting. Analisis on-chain melalui Glassnode atau alat serupa memungkinkan Anda untuk melacak aktivitas paus ini. 5. Gunakan metrik dan indikator on-chain. Manfaatkan metrik dan indikator on-chain yang disediakan oleh alat analisis Anda. Misalnya, Glassnode menyediakan metrik seperti pergerakan paus Bitcoin, realisasi kapitalisasi pasar, dan lainnya. Gunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang pasar. 6. Identifikasi proyek yang berkembang pesat. Jika Anda tertarik pada proyek DeFi atau token tertentu, gunakan analisis on-chain untuk mengidentifikasi proyek yang berkembang pesat. Lihat apakah ada peningkatan signifikan dalam penguncian token dalam protokol DeFi atau aktivitas yang meningkat dalam ekosistem proyek tersebut. 7. Perbandingkan data on-chain dengan data lainnya. Terakhir, perbandingkan data on-chain dengan data lainnya, seperti berita kripto, sentimen pasar, dan analisis fundamental. Gabungkan semua informasi ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Ingatlah bahwa analisis on-chain hanyalah satu aspek dari proses pengambilan keputusan investasi. Penting untuk menggabungkan berbagai faktor dan informasi untuk membuat keputusan yang baik dalam dunia kripto yang dinamis ini. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memanfaatkan analisis on-chain untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pasar kripto dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Tantangan dan risiko dalam analisis on-chain. Sekarang mari kita bicarakan tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan analisis on-chain. Penting untuk memahami bahwa ini bukanlah alat ajaib dan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
kita mulai dari tantangan. 1. Keterbatasan data. Salah satu tantangan utama dalam analisis on-chain adalah keterbatasan data. Meskipun data transaksi tersedia untuk umum, ada beberapa data yang mungkin tidak dapat diakses atau tidak lengkap. Ini bisa membuat analisis menjadi kurang akurat atau tidak lengkap. 2. Kecepatan perubahan pasar. Pasar kripto sangat dinamis dan berubah dengan cepat. Tantangan utama dalam analisis on-chain adalah melacak perubahan pasar yang dapat terjadi dalam hitungan detik. Keputusan investasi harus diambil dengan cepat, dan hal ini dapat menjadi tantangan dalam mengandalkan analisis on-chain. 3. Manipulasi data. Meskipun data on-chain sebagian besar terpercaya, ada potensi untuk manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak jujur. Beberapa pemegang besar atau proyek kripto mungkin mencoba memanipulasi transaksi atau aliran token untuk mengarahkan sentimen pasar. Ini memerlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam interpretasi data. Sekarang mari kita lanjut ke risiko. 1. Keputusan investasi yang salah. Mengandalkan sepenuhnya pada analisis on-chain tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain dapat mengarah pada keputusan investasi yang salah. Penting untuk menggunakan analisis on-chain sebagai alat tambahan dalam pengambilan keputusan. 1. Volatilitas pasar. Pasar kripto sangat volatil, dan analisis on-chain tidak selalu dapat memprediksi perubahan mendadak dalam harga. Risiko volatilitas selalu ada, dan investor harus siap menghadapinya. Meskipun ada tantangan dan risiko dalam menggunakan analisis on-chain, alat ini tetap sangat berguna untuk memahami pasar kripto. Penting untuk menggunakan analisis on-chain sebagai salah satu aspek dalam pengambilan keputusan investasi Anda dan selalu mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Kesimpulan. Dalam video ini, saya telah menjelaskan pentingnya analisis on-chain dalam dunia kripto. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk memahami aktivitas di jaringan blockchain, melacak pergerakan aset kripto, dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Anda telah mempelajari definisi analisis on-chain, manfaatnya, studi kasus penggunaannya, cara menggunakan analisis on-chain untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih baik, serta tantangan dan risiko yang terkait. Ingatlah bahwa analisis on-chain adalah alat yang kuat, tetapi tidak boleh diandalkan sepenuhnya. Gabungkan informasi dari berbagai sumber, pertimbangkan faktor-faktor lainnya, dan selalu lakukan penelitian mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Terima kasih telah menonton video ini di channel J-Coin. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan berlangganan channel ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru tentang dunia kripto. Saya akan kembali dengan konten informatif lainnya. Sampai jumpa. Bye.